Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita lakukan perjalanan Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Maros. Boleh wawancara sedikit kegiatan hari ini Pak, seperti apa Pak? Ya, hari ini kita meresmikan Kampung Siaga Bencana yang ada di Kabupaten Maros. Dalam rangka memang kita persiapan untuk melatih warga dalam rangka, ya kita tidak minta ya, kalau misalkan kita tahu Indonesia ini negara yang memang salah satu negara yang memang paling banyak kita ada bencana. Tapi paling tidak kita kan harus kemudian melakukan sebuah proses persiapan dan kawan-kawan, salah satunya melalui Kampung Siaga ini, di mana kita mendidik ya, warga supaya bisa melayani dirinya sendiri awal kalau apabila ada bencana. Karena kan kita tahu kalau misalkan mengandalkan misalkan teman-teman provinsi ataupun misalkan teman-teman kabupaten kota, kadang kan butuh waktu menuju ke lokasi. Nah, di sini kita kemudian membuat sebuah kemandirian ya kan di warga untuk bisa mengurus dirinya sendiri awal. Paling tidak 2 kali 24 jam itu kebutuhan dan apa yang harus dilakukan apabila ada bencana mereka sudah paham. Pak, berapa Pak? Berapa? Ini KSB berapa? Ini KSB yang sudah pastinya berapa Pak? KSB 400-an. Sekitar 800-an kampung siaga bencana yang sudah kita buat di seluruh Indonesia. Kalau di Maros sendiri Pak, kenapa memilih daerah Maros Baru Pak? Ya, Maros kan memang salah satu daerah yang memang rawan bencana. Kebetulan rawan bencananya rata-rata 2, banjir sama kemudian puting beliung. Nah, itu yang kemudian juga harus kita siapkan. Paling terakhir kan yang puting beliung juga sudah sampai mengakibatkan hampir 200 rumah yang kemudian rusak sampai ada korban. Nah, harapannya ya kalau kemudian warga masyarakatnya tahu apa yang harus dilakukan kan jauh lebih baik itu untuk antisipasi. Kalau penyaluran dapur umum tadi ada bantuannya Pak? Ya, dapur umum ini nanti kita akan suplai teman-teman di Kabupaten Maros untuk kemudian bisa sama seperti kabupaten kota lainnya yang di Sulawesi Selatan untuk bisa dapat bantuan kendaraan operasional. Berapa Pak? Hari ini kita dua kabupaten, satu di Baru, satu di Maros. Ya. Untuk di Maros sendiri berapa unit Pak? Kenapa? Berapa unit? Nanti satu ya, ya. Satu unit. Oke. Terima kasih Pak. Yuk, makasih. Nama pemerintah daerah ini bersyukur karena Kementerian Sosial menempatkan kegiatan KSB ini salah satunya di Kabupaten Maros, dan lokasi yang menjadi KSB ini adalah Kecamatan Maros Baru yang kita kenal memang juga Kecamatan Maros Baru ini pernah terkena dampak bencana angin puting beliung dan banjir. Ya, harapan kita semoga dengan KSB ini masyarakat bisa terlatih dan punya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Personil untuk KSB tim itu di satu kecamatan itu 60 orang. Jadi 60 orang ini punya struktur, ada koordinator, ada berbagai struktur. Jadi ini memang KSB ini dibentuk di satu tim. Tapi kenapa memilih Kecamatan Maros Baru sendiri Pak? Padahal di Maros kan ada juga daerah lainnya. Ya, jadi memang untuk tahun ini karena Kabupaten Maros mendapatkan satu lokus, satu tempat untuk bencana
bencana dan kementerian sosial, maka kami tempatkan di Kecamatan Baru yang memang baru-baru terkena dampak, yakni dengan dampak angin puting beliung dan sekitar 160 rumah yang roboh. Gitu ya. Pak, ini pertama kali untuk KSB di Maros. KSB pertama kali di Maros. Jadi nanti KSB-nya lengkap dengan, alhamdulillah tadi bantuan itu nilainya, itu sebenarnya nilainya adalah untuk isi lumbung sosial. Jadi isi lumbung sosial itu nanti ada berbagai macam makanan, stok. Jadi nanti kalau lumbung sosial terjadi bencana itu lebih dekat untuk menyalurkan bantuan. Kalau lumbung sosialnya berkurang stoknya, itu langsung dapat bantuan lagi dari provinsi. Itu sebenarnya. Stok di lumbung sosial sendiri itu apa saja, Pak? Itu ada makanan siap saji, ada tenda, ada gardu sosial, ada apa itu? Ada sembako, ada matras, semuanya ya. Untuk penolongan pertama.